Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita mempercayai azab dan nikmat kubur. Selain itu, di alam kubur nanti juga malaikat munkar dan nakir akan bertanya pada mayat mengenai amaliyahnya selama ia hidup di dunia. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri demikian. Ketika mayat ditanya malaikat munkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah, "Allahumma a'izzuhu minasyaiton." Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Terlepas dari hal tadi, menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Hidayatul Murid Syarah Jauharat Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Pertama, orang yang berujlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk-pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah baik zahir maupun batin. Keempat, orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam. Kelima, orang yang meninggal sebab busung lapar. Keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Namun tidak ada yang tahu apakah kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah setan yang mengaku Tuhan ketika si mayit ditanya di alam kubur. Sahabat yang beriman, Nabi SAW bersabda, jika mayat telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat berwarna hitam dan biru tua. Yang pertama disebut munkar dan yang kedua disebut nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam kubur mayat akan ditanyai oleh 2 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Golongan manusia yang mati syahid. Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sya'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. 2.
golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslim dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rezeki atasnya serta dijamin bebas dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. 3. Orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Abu Dawud mengeluarkan hadis secara marfu. Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya. Juga riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq As-Su'aibi berkata, Sulaiman bin Sa'd berkata kepada Khalid bin Urfat atau sebaliknya Khalid berkata kepada Sulaiman, apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya? Salah seorang dari mereka menjawab, iya. 4. Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan al-ma'aniyah atau pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau bersabda yang artinya, dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat At-Tirmidzi meneruskan Ibnu Abbas. Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Al-Kitab, Quran surat Asy-Sajdah dan Tabarok. 5. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sahabat yang beriman, semoga yang berkomentar amin dijauhkan dari segala penyakit, diberi sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah dan keluarganya bahagia dan bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.